الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yang kami hormati, izinkanlah pada kesempatan pagi ini kami mewakili DKM Masjid Raya Cipinang Muara menghaturkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dalam berbagai hal sehingga berbagai acara di Masjid Raya Cipinang Muara bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah sebentar lagi sholat Id akan kita jalankan. Izinkanlah kami juga menyampaikan amanah yang diberikan oleh segenap jamaah terkait dengan korban di Masjid Raya Cipinang Muara. Insya Allah kita diberikan amanah untuk menyembelih 10 ekor sapi, 9 plus 1, artinya yang satu titipan dari komunitas tunanetra. Yang insya Allah keseluruhan penyembelahan akan dilaksanakan di rumah potong, yang 7 dilakukan di Depok, Cipayung, kemudian yang 3 dilaksanakan di Depok. Kegiatan pemotongan nanti akan dilakukan secara live streaming, yang linknya sudah kami sampaikan kepada seluruh pekorban. Mohon kepada seluruh pekorban untuk mengikuti live streaming tersebut sehingga bisa mengikuti step by stepnya berbagai acara penyembelihan korban yang dilaksanakan di luar Masjid Raya Cipinang Muara. Kemudian untuk kambing ada 16 ekor kambing plus 11 kambing titipan. Jadi insya Allah akan ada 27 kambing yang akan disembelih di Masjid Raya Cipinang Muara. Untuk itu bagi saudaraku sekalian yang sudah berkorban kambing, mohon kehadirannya. Jika ada wakil daripada pekorban, mohon segera menghubungi panitia, nanti akan disembelih sesuai dengan kehadiran para pekorban, terutama bagi yang menitipkan kambingnya ke Masjid Raya Cipinang Muara. Untuk pemotongan kambing, insya Allah akan kita mulai jam 8.30. Mohon kehadirannya di seputaran Masjid Raya Cipinang Muara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas dukungannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a
وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga di pagi yang sangat membahagiakan ini dan di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat menjalankan prosesi pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan perjalanan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-a'malu salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai amal-amal hambanya, yaitu yakni hadihil ayyam asyr, yaitu hari pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah, wahai Rasul, mengungguli daripada jihad fisabilillah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Pelaksanaan ibadah hari pertama sampai hari ke-10 di bulan Dzulhijjah sangat unggul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh orang yang berjihad di jalan Allah pengen mengungguli daripada amal 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, maka dia keluar dari rumah dengan diri dan hartanya sehingga dia tidak kembali ke tempatnya. Kenapa? Perjuangan jihad fisabilillah sampai menemui ajalnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah di mana di awal Dzulhijjah kita melaksanakan takbir mutlak tanpa terbatas waktunya, tetapi selanjutnya ada takbir muqayyad yang setiap selesai kita sholat berkumandanglah, keluarlah dari mulut-mulut kita ucapan takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sangat panjang waktunya hadirin hamba Allah yang berbahagia. Dari tanggal 9 setelah sholat subuh sampai tanggal 13 pada saat asar. Kita mudah-mudahan mampu untuk melaksanakan itu di hari-hari yang utama ini. Jangan lupa kita terus berkumandang, terus berzikir
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga terberti di mulut kita dengan ucapan Allahumma tawil a'marona wa ahsin wa sahih ajsamana. Ya Allah, panjangkan umurku dan sehatkan jasadku. Agar apa? Agar aku bisa menunaikan ibadah yang baik. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, berkenaan dengan bulan Dzulhijjah ini, di dalam Al-Quran ada surat yang paling pendek, tetapi nilainya sangat luar biasa, mengingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita lewat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ha'tainakal kausar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak. Kita telah dikasih kenikmatan oleh Allah yang banyak. Ya. Oleh karena itu, kita hamba-hamba Allah yang bersyukur, lantas kita pasolli. Maka kita mendirikan sholat. Penekanannya adalah ayat ini pada saat sholat Idul Adha. Pasolli li rabbika wanhar, untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban bukan karena ria, berkurban karena tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk kurban. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, kalau kita sadari yang namanya kurban itu murah daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Seekor kambing kita katakan cuma 3.500.000. Kita setahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih kesehatan, dikasih kesenangan, dikasih kebahagiaan. 3.500.000 satu ekor kambing untuk dalam 1 tahun. Tetapi kadang-kadang orang suka lupa, orang suka tidak tertarik dengan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertipu dengan keindahan dunia, kemegahan dunia. Pada saat rame zaman sepeda berapa? 10 juta saya beli sepeda. Kamu? Saya 20 juta beli sepeda. Waktu zaman ikan, beli ikan kan gitu. Ikan lohan yang paling jenong, yang paling mahal kan gitu. Beli berapa? Jutaan. Ada juga kembang atau bunga apa? Gelombang cinta gitu kan. Berapa? 20 juta, 30 juta, ditebaknya, dibelinya. Ketika diajak untuk berkurban, rasanya berat. Ya, rasanya berat. Yang bisa beli apa? Beri areng sama tusuk sate, sekaligus minta kuponnya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, orang yang berada di dalam kecukupan tidak melaksanakan kurban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Oleh karena itu hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya rezeki berbagi untuk berkurban, yang tidak menunggu dengan mendoakan mudah-mudahan ahli kurban ya bisa ditambah rezekinya oleh Allah, dan kita pun nanti tahun depan bisa menyusul. Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan alhamdulillah sudah mulai lagi jamaah haji mulai ramai kembali. Sekarang dari 30 negara yang hadir melaksanakan ibadah suci ya, yang paling banyak adalah dari Indonesia. Dari Indonesia berjumlah 115 orang. 100.000 ya, 15 orang yang hadir ke sana. Ya. Tetapi ada juga yang dipulangkan ya. Ada juga yang tidak bisa berhasil. Kenapa? Umurnya. Sekarang yang dipakai umur, seperti anak-anak sekolah kan gitu ya. Umurnya berapa? Walau belum masuk kan gitu. Ya, di tempat saya ada bapak nunggu lama gitu kan.
Ketika saudaranya berangkat, dia tidak berangkat, mengadu, Pak Ustaz saya tidak berangkat. Kenapa? Umur saya 65 tahun lebih dikit. Ya yang dikit mah buang aja ya, gitu kan. Tapi tetap tidak bisa berangkat, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Ya, dan memang jamaah dari Indonesia, karena di Indonesia adalah mayoritas umat Islam dan umat Islam terbesar di dunia, mendapatkan prioritas. Jumlah dari sekian banyak itu adalah yang regulernya berjumlah 92.825 orang, dan selainnya yang khusus. Nah, hadirin hamba Allah yang berbahagia, kalau kita perhatikan mereka, orang-orang yang menunaikan ibadah haji kemarin pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, mereka bersama-sama berkumandang, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah kalabaik, innal hamda wa ni'mataka lakal mulk la syarikalak. Di mulut-mulut mereka keluar ucapan-ucapan itu, dan di padang Arafah yang tandus dan kering, di bawah terik matahari, yang pria cuma memakai 2 lembar kain, ya. Dan tidak bisa dibedakan mana rakyat, mana pejabat, mana orang miskin, mana orang kaya, tidak bisa dibedakan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka di balik-balik tenda-tenda mereka terdengar rintihan, ucapan istighfar, permohonan ampunan disertai derai air mata, karena mereka ingat dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, pada saat melaksanakan ibadah haji sangat khusyuk, berderai air mata. Pada saat melihat Ka'bah, pada saat berada di Arafah, terus ingat dosa. Ketika kembali ke tanah air, lupa lagi dengan dosa-dosa. Kembali melakukan maksiat. Mudah-mudahan kita terhindar daripada maksiat itu. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing hati kita, jiwa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sekali mengumandangkan doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinika, tetapkan hati kami di dalam agamamu. Lantas di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyerukan, Rabbana la tujigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu yang mesti kita kumandangkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kejelekan, kepada kemaksiatan. Ba'daid hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, wahablana miladun karahmatan innaka antal wahhab, karuniakan ya Allah kepada kami, ya, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau yang maha pemberi karunia. Karuniakan ya Allah kepada kami kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhoi. Allahu akbar, Allahu akbar. Hari berikutnya hadirin hamba Allah yang berbahagia, yang menunaikan ibadah haji, lantas mereka menuju Mina untuk pelaksanaan kurban. Kurban adalah sesuatu yang Allah abadikan, yang dimana satu keluarga Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ujian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Pelaksanaan kurban di Jabal Kurban itu merupakan suatu contoh orang-orang yang kuat imannya, yang sabar di dalam menjalankan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, setiap mukmin, tentunya kita pun seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ujian. Dan memang setiap mukmin pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Allah Subhanahu wa taala cuma memberikan dua pilihan. Apakah kamu ingin menjadi mukmin atau menjadi kafir? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizalimina nara." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, katakan al-haq, kebenaran itu datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang kafir, kafirlah dengan sekafir-kafirnya. Tetapi hadirin hamba Allah yang berbahagia, orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan risalahnya, tidak menurunkan aturannya untuk kehidupan orang kafir itu. Silahkan mereka berbuat sekehendaknya, ya. Tetapi ingat, nanti pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tetapi kalau kita memilih keimanan, memilih menjadi orang-orang yang beriman, maka konsekuensinya akan berhadapan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, orang-orang yang beriman diingatkan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun walaqad fatana alladziina min qablihim falan ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Apakah kalian mengira akan dibiarkan begitu saja setelah kalian menyatakan beriman? Justru orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah tahu siapa orang yang benar dan siapa orang yang berdusta. Oleh karena itu hadirin hamba Allah yang berbahagia, ujian keimanan bisa berbentuk sesuatu yang menyusahkan, sakit, kemiskinan, kesusahan, tetapi ada juga cobaan pula. Kesenangan, mendapat jabatan, rezeki banyak, dihormati oleh sesamanya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, setiap kita akan diuji dengan sesuatu yang standar dengan kemampuan kita. Contoh, apabila anak SD tentunya diuji dengan pelajaran SD. Begitu juga mahasiswa dan seterusnya. Semua kita mendapatkan porsi untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman harus sanggup membuktikan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, harus sanggup mengalahkan dunia dan segalanya. Firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, "Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa asiratukum wa amwalun tarabtumuhu wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa wasakinu tardawnaha ahabu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Katakan Muhammad, jika kamu mencintai, jika kamu menyukai bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga kamu, harta-harta kamu yang diusahakan, perniagaan yang kamu takut rugi, dan rumah tempat tinggal yang kamu cintai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad fisabilillah, sehingga tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya harus lebih mengetengahkan, mengedepankan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah hadirin hamba Allah yang berbahagia, dengan harta dan dengan jiwa kita. Semakin kuat keimanan seorang hamba, semakin berat ujian yang dihadapi. Ujian yang paling berat adalah ujian terhadap para nabi. Kita baca di dalam tafsir, para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala demikian beratnya. Contoh, pada saat kesempatan ini kita perhatikan bagaimana ujian yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, dibakar ya oleh orang
yang memusuhi agama Nabi Ibrahim, yang tidak suka dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ibrahim, lebih aku cintai atau diri kamu yang aku dan kamu cintai?" Nabi Ibrahim, "Aku lebih cinta kepada Allah." Lantas Nabi Ibrahim dibakar. Apa kata Allah? "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Api itu panas, tetapi api itu milik Allah. Kata Allah, "Wahai api, dingin." Tetapi bukan dingin saja, ya. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bardan wa salaman, dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, Nabi Ibrahim dibakar, ujian kata Nabi Ibrahim kecil. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menanyakan, "Ibrahim, lebih kamu cintai aku atau anakmu?" Kalau kita ditanya lebih cintai kepada Allah atau kepada anak kita, ya, mau Idul Adha, mau beli kambing, anak kita minta motor, duit ada, mending beli motor, mending beli kambing kurban, kan tahun depan juga masih ada, kan gitu ya. Tahu-taunya aja motornya nyungsep, kan gitu ya, nggak kepake gitu. Nah hadirin hamba Allah yang berbahagia, ya, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Ibrahim pada saat Nabi Ibrahim ditanya, "Cinta sama aku atau cinta sama anakmu?" Hadirin hamba Allah yang berbahagia, Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Kata Nabi Ibrahim, "Aku lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana tidak hadirin hamba Allah yang berbahagia kalau kepada kita yang namanya Nabi Ibrahim 86 tahun baru punya anak. Kalau kita 86 tahun itu sudah pada nyungsep kali ya. Karena kata Nabi, umatku umurnya 60-70 tahun dan lebih dari itu sudah sangat sedikit. Coba yang 70 tahun, 80 tahun masih banyak teman. Apalagi yang 90 tahun ya, sudah gak ada temennya gitu. Kemana? Sudah pada nggak ada, ya. Yang muda-muda saja gitu kan. Yang 40, yang 50 masih kumpul-kumpul. Ketika setelah itu ya sudah masing-masing ya. Tinggal nostalgia saja. Nah hadirin hamba Allah yang berbahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan ketika dia menikah Siti Sarah, maka oleh Siti Sarah diperintahkan untuk nikah lagi kepada Siti Hajar dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai seorang anak laki-laki. Apa yang terjadi dengan Ibrahim? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang merah harus lebih dijauhkan daripada dirinya. Ya, selama 9 tahun Nabi Ibrahim berpisah dengan anaknya yang pada saat lahir dia menyaksikan, dia bangga punya anak, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih cenderung kepada Nabi Ibrahim dengan ujiannya dengan apa? Menjauhkan anaknya daripada pangkuannya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, pada saat dimana Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya di tempat yang tandus. Yang namanya Mekah pada saat ini memang sangat luar biasa dulu. Cuma padang pasir yang tandus, tidak ada apa-apanya. Yang ada cuma benteng batu yaitu Ka'bah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, lantas Nabi Ibrahim meletakkan mereka di tempat itu dan Nabi Ibrahim pergi. Dan istrinya berkata, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku dengan anakmu? Kalau ada supermarket sih tenang ya, tapi nggak punya duit juga kan gitu. Nggak ada apa-apa di sana." Ya, Nabi Ibrahim tetap jalan. A'amaroka hada Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini? Kata Nabi Ibrahim, iya. Ketika dikatakan ya, Nabi Siti Hajar tidak lantas putus asa. Kenapa? Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Orang-orang yang suka putus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman tetap ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Siti Hajar mencari air di mana tempat itu memang tidak ada air. Berlari Safa Marwah ya. Kira-kira kalau dihitung 7 kali balikan sejauh 3,5 kilometer perjalanan.
Hadirin hamba Allah yang berbahagia, ketika sudah lelah, sudah letoy, Siti Hajar melihat anaknya di hadapan Ka'bah dia deketi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sabar memberikan keutamaan, memberikan karunia-Nya. Kakinya Ismail menghentak-hentakan dan yang dikiranya pipisnya ternyata air. Siti Hajar senang kegirangan, lantas dia meloncat dan bilang, Zam-zam, Zam-zam, ngumpul. Hadirin, seandainya Siti Hajar tidak berusaha untuk mengumpulkannya dan dialirkannya, mungkin sejauh aliran itu yang akan terdapat. Tetapi dengan ucapan Siti Hajar, Zam-zam, Zam-zam, kumpul, maka air itu kumpul. Dan berapa miliar orang yang sudah merasakan air Zam-zam itu. Perjalanan selanjutnya, hadirin hamba Allah yang berbahagia, orang mendengar ada wanita mempunyai tempat air, maka berbondong-bondong orang ke sana. Lantas pada saat itu mereka minta izin untuk mendapatkan air itu. Maka kata Siti Hajar, silahkan, aku akan wakafkan air itu untuk semuanya. Berapa banyak pahala dari wakaf itu untuk Siti Hajar alaihissalam. Lama perjalanan hidupnya, 9 tahun kemudian Siti Hajar ditanya oleh anaknya Ismail, Bu, aku kan punya bapak, di mana bapakku? Belum pernah selama ini aku melihat. Anak yang cerdas bertanya sama ibunya. Setiap hari bertanya. Maka Siti Hajar mengajak anaknya, yuk nak, kita cari bapakmu, kan gitu ya. Kita cari bapakmu. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, Siti Hajar nggak punya prediksi kemana dia melangkah. Tetapi Allah menuntunnya Siti Hajar dan Ismail. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Siti Hajar dan Ismail pergi meninggalkan tempat itu, datanglah Ibrahim. Dan bertanya berkenaan dengan seorang wanita dan seorang anaknya. Kata penduduk di sana dinyatakan bahwa tadi pagi dia telah pergi meninggalkan tempat ini. Maka hadirin hamba Allah yang berbahagia, disusullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampailah di Mina. Nabi Ibrahim alaihissalam tidur di Mina. Paginya melanjutkan perjalanan di mana? Di Muzdalifah, di Arafah ya. Di Arafah sampai di sana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan satu keluarga di sana. Betapa gembira, betapa senangnya, terutama Nabi Ibrahim ya, yang dicita-citakan untuk berkumpul, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan. Apakah sampai di situ? Ternyata tidak, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Setelahnya di Arafah maka melangkah ke Muzdalifah. Ya, pada saat menjelang matahari tenggelam, berjalanlah Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Muzdalifah. Dan maka perjalanan sangat melelahkan, tidurlah di sana. Pada saat tidur Nabi Ibrahim bermimpi, ya. Kesimpulannya, Ibrahim, sembelih anakmu. Wah, kalau terjadi sama kita kan ini, wah ini mah setan kali kan gitu. Tetapi dengan Nabi Ibrahim tidak. Kalau kita perhatikan bagaimana tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari keturunan, sudah punya, diasingkan. Ketika anaknya sudah menjadi tuntunan harapan, ya, maka dia disuruh untuk disembelih. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan begitu gundah, dengan begitu berkecamuk di dalam dirinya, maka lantas dia menyampaikan kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya ini arafil manam ini adbahuka. Ibrahim, bapak tadi Ismail, bapak tadi malam bermimpi menyembelih kamu. Panzur mataro, coba pikirkan oleh kamu apa yang terjadi sama bapak itu. Apa kata Ismail? Qala ya abatif al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka apa kata Nabi Ismail? Kata Ismail pada saat itu menyatakan, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Ya, insyaallah engkau akan mendapatkan aku adalah orang yang sabar. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, singkat cerita,
Nabi Ibrahim beserta Ismail melangkah menuju ke Jabal Kurban. Yang dimana kata Ismail, Bapak jangan kasih tahu ibu perjalanan kita. Nanti ibu tidak akan mengizinkan kita. Kita diam-diam melangkah. Maka singkatnya cerita ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah ditidurkan ya dengan sepotong kayu penyangga lehernya, maka kata Nabi Ismail, Bapak, ketika Bapak menyembelih aku, tajamkan bilah goloknya, lantas pejamkan mata Bapak dan singkilkan pakaian Bapak. Ketika bilah itu tajam, maka akan cepat memotongnya. Ya, begitu juga yang akan memotong kurban, coba pegang goloknya, apakah tajam banget gitu kan? Kalau belum asah lagi. Kenapa? Ada kejadian yang dimana ketika motong itu cuma gesel-gesel doang kan gitu ya. Karena apa? Enggak tajam. Kasihan juga akhirnya. Tetapi kalau tajam sekaligus 1 atau 2 kali tarikan, itu binatang sudah terputus urat lehernya. Dan pejamkan mata ayah. Kenapa? Pasti ayahnya tidak akan tega ketika memotong anaknya. Dan singkilkan lengan bajunya. Supaya apa? Darah tidak menetes ke baju bapaknya. Kenapa? Kalau terlihat sama ibunya pasti akan menangis. Subhanallah, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Dengan demikian ketika pelaksanaan penyembelihan akan dilaksanakan, Allah subhanahu wa ta'ala dengan serentak menggantikan dengan seekor kibas domba yang besar. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, ahli tafsir silang pendapat. Siapa yang lebih soleh daripada kedua hamba Allah itu? Mereka tidak bisa memutuskan. Kenapa? Karena dua-duanya sangat mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan peristiwa itu, hadirin hamba Allah yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan sebutan Khalilullah, kekasih Allah. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin sidang hadirin jamaah salat Id yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu perjalanan cobaan kita kapan berakhirnya? Cobaan yang akan berakhir kepada setiap kita pada saat sakratul maut. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mulai membukakan takbir yang gaib itu. Singkat saja, pada saat seorang hamba sakratul maut, maka datanglah para malaikat seluas patak memandang. Ketika orang-orang yang beriman sakratul maut, apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan bagi kamu. Dan kamu akan mendapatkan surga di sisi Allah. Pada saat seorang hamba dalam sakratul maut, maka malaikat mereka membawa kain untuk dijadikan sebagai kapan, kain dari surga. Lantas orang-orang yang beriman ya disuruh menumpahkan itu yang namanya ruh ke dalam tempat itu. Lalu tertuang ke dalam itu, lalu dibawanya. Dan pada saat berada di alam kubur, mereka diperlihatkan oleh para malaikat. Tuh lihat tempat kamu. Ternyata apa? Diperlihatkannya neraka. Dikarenakan orangnya istiqomah melaksanakan perintah Allah dengan keimanan dan ketakwaan, berganti dari neraka jadi surga. Tetapi bagi orang-orang yang mereka itu jauh daripada pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan ya di alam dunia, di akhirat nanti dia berada di dalam kesusahan pada sakratul maut saja, dipukul dan lain sebagainya. Maka pada saat masuk ke alam kubur diperlihatkannya surga. Dia pengen ke dalam surga itu, tetapi ternyata kata malaikat, kamu bukan tempatnya di situ. Tuh lihat, ternyata diperlihatkan neraka. Bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka berada di alam kubur, diistirahatkan sampai hari kiamat nanti. Istirahat Bu Bapak. Ya, oleh karena itu kita semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Tetapi orang-orang yang kafir ketika masuk ke alam kubur, mulai saat itu disiksa sampai kiamat nanti.
Oleh karena itu, pada saat sakaratul maut memang perjalanan yang berat. Oleh karena itu, jangan lupa kita memohon kepada Allah, Allahumma hawil alaina fi sakaratul maut, karena sakaratul maut itu sangat berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mencabut ruh kita dalam kelembutan ya. Mudah-mudahan kita semua dijamin oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, di akhirat di alam kubur kita ditenangkan dengan istirahat, di akhirat mendapatkan surga Allah. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, cukup panjang apa yang disampaikan tetapi tidak puas kalau tidak tuntas. Oleh karena itu demikianlah sudah tuntas semua. Mari kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alim baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa nazzina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaika qabilina biha fa atmim alaiha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.